Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, yang mengasihi kami dengan kasih yang tiada taranya. Kasih itulah yang memungkinkan kami untuk kami bersekutu dengan Dikau pada kesempatan ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Firman yang berotoritas, firman yang berkuasa mengubah kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus membukakan telinga kami, membukakan hati kami, dan memampukan kami agar kami dapat memahami firman-Mu dengan jelas dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami tiap-tiap waktu. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami bersedia mendengar. Dalam nama Yesus firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-17. Dan juga pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-21. Tentu semua ayat ini tidak kita bacakan, hanya beberapa ayat saja yang kita bacakan untuk menjadi pengantar dalam penyampaian firman Tuhan. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Kita lanjut lagi, 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikianlah firman Tuhan. Salam. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa memelihara kehidupan kita dengan baik. Kalau kita ada sampai saat ini, itu membuktikan bahwa penyertaan Tuhan, kasih Tuhan senantiasa ada bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan satu tema, mengasihi tanpa syarat. Surat ini ditulis oleh Yohanes ketika ia berada di Efesus, dan diperkirakan sekitar tahun 60 sampai tahun yang ke-65. Ada juga yang mengatakan sekitar tahun 90 sampai 100. Dan surat ini juga ditulis dengan suatu tujuan untuk melawan bidat atau ajaran sesat yang beredar pada masa itu. Di mana ajaran sesat yang beredar pada masa itu adalah Gnostisisme dan juga Doketisme. Kedua ajaran ini menyangkali akan ketuhanan Yesus Kristus. Dan surat ini juga memiliki muatan teologis yang hanya berpusat kepada Kristus, yang adalah bukti penyataan kasih Allah bagi dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus adalah anak tunggal Allah yang diberikan dengan cuma-cuma sebagai bukti bahwa Allah mengasihi manusia, bahwa Allah mengasihi dunia yang sudah terdistorsi oleh dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya Allah menghendaki supaya setiap kita sebagai anak-anak Allah jangan berjalan dalam kegelapan, jangan berjalan dalam keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, karena semua itu tidak berasal dari Allah. Kalau kita mencermati dalam pasal yang kedua ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Tapi sebaliknya, agar kita dipanggil oleh Allah untuk hidup dalam terang, yang dapat bercahaya, memancarkan kasih Allah yang tanpa syarat itu kepada dunia. Kalau kita cermati dalam ayat yang ke-10, Yohanes berkata, barang siapa mengasihi saudaranya, ia berada di dalam terang. Dan Yohanes memperjelas ayat ini dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah.
Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang esensial yang dapat membedakan kita dengan orang-orang di luar Kristen atau agama lain, itu adalah kasih. Dan seharusnya setiap orang yang melihat kita sebagai anak-anak Allah, sebagai murid-murid Kristus, harus melihat kasih itu di dalam diri kita, yang dinyatakan lewat perbuatan yang tanpa syarat. Adakah itu dalam diri kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat manusia jatuh ke dalam dosa, maka kasih tanpa syarat itu menjadi hal yang langka. Bahkan anak-anak Allah juga terpengaruh dengan standar kasih yang dipakai oleh dunia pada umumnya. Apa standar kasih yang dipakai oleh dunia? Saya mengasihi Anda karena Anda orang Kristen. Saya mengasihi Anda karena Anda orang yang baik. Saya mengasihi Anda karena Anda keluarga saya. Kasih yang ada syaratnya. Kasih yang di dalamnya saling menyenangkan satu sama lain. Itu standar yang dipakai oleh dunia. Apakah salah kalau kita mengasihi jemaat Tuhan, saudara seiman? Apakah salah kalau kita mengasihi keluarga? Apakah salah kalau kita mengasihi orang yang baik dengan kita? Tidak salah. Hari ini kita mau belajar satu standar kasih yang lebih tinggi levelnya daripada standar kasih yang dipakai oleh dunia pada umumnya. Standar kerajaan Allah adalah mengasihi meskipun dia bukan orang Kristen, mengasihi meskipun dia bukan keluarga kita, mengasihi meskipun dia orang yang berbuat jahat kepada kita atau musuh kita, orang yang mencaci maki kita, kita harus tetap mengasihi. Dan ini levelnya lebih tinggi daripada ukuran atau standar yang dipakai oleh dunia. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar kita sebagai anak-anak Allah mampu implementasikan kasih yang tanpa syarat itu kepada dunia, supaya dunia tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah? Mari kita perhatikan 3 poin dari firman Tuhan ini. Yang pertama, mengenal hakikat kasih yang tanpa syarat. Pertama-tama kita harus mengenal hakikat kasih yang tanpa syarat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakikat artinya intisari atau dasar, kenyataan yang sebenarnya atau yang sesungguhnya. Dan bisa kita ibaratkan ini seperti fondasi sebuah bangunan. Kasih adalah fondasi iman Kristen. Kalau bangunan itu megah, tapi kalau fondasinya agak kuat, maka saya pastikan dalam waktu yang tidak lama akan roboh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya mengenal hakikat kasih yang sebenarnya. Itulah yang akan memampukan kita untuk kita mampu mengasihi sesama kita dengan kasih yang tanpa syarat. Dalam bahasa Yunani, kasih ini dikategorikan dalam 4 jenis. Yang pertama adalah kasih eros. Kasih eros ini selalu dihubungkan dengan kasih lawan jenis, yang di dalamnya ada perasaan, ada emosi dan kehangatan. Dan adalah wajar kalau di dalam setiap kita ada kasih eros. Tapi perhatikanlah bahwa kalau kasih eros ini tidak dikendalikan oleh kasih Allah, maka ini akan cenderung kepada hawa nafsu. Tapi jenis kasih yang kedua adalah kasih filia, kasih persaudaraan. Kasih yang muncul karena adanya suatu hubungan saudara atau sahabat. Kasih karena saling menyenangkan, kasih karena saling menguntungkan. Dan lihatlah, kasih ini pun tidak menjadi dasar yang kuat untuk membangun sebuah relasi yang bertahan lama. Buktinya banyak sahabat yang dulunya dekat, sekarang sudah menjauh. Buktinya banyak teman yang dulunya dekat dengan kita, sekarang menjauh. Karena apa? Hanya kita mengasihi dengan kasih filia. Jenis kasih yang ketiga adalah kasih storge. Kasih storge adalah kasih karena adanya ikatan darah. Dan ini selalu dihubungkan dengan orang tua dan anak. Kasih orang tua terhadap anak, kasih anak terhadap orang tua. Tapi ini juga tidak menjadi sebuah ikatan yang kuat, yang mempertahankan keluarga itu mengasihi dalam waktu yang berlangsung lama. Kalau kita nonton di medsos,
di media sosial, ada orang tua yang tega membunuh anaknya. Apakah dia mengasihi anaknya? Ternyata tidak. Jenis kasih yang keempat adalah kasih agape. Ini adalah kasih tertinggi, kasih yang memiliki nilai yang tinggi, karena di dalamnya ada kasih ilahi, ada kasih Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hanya kasih agape lah yang akan membuat segala sesuatu itu berjalan baik, yang akan membuat hubungan dengan saudara, dengan sahabat, dengan orang lain itu menjadi baik dan berlangsung lama. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-10, Yohanes berkata begini, barang siapa mengasihi saudaranya. Perhatikan bahwa kata kasih yang digunakan di sana bukan kasih eros, bukan kasih filia, bukan kasih storge, tapi agape. Yohanes berkata, ho agapon, ton adelphon. Adelphon itu adalah kata Yunani, bahasa Yunani, yang artinya saudara, dari kata dasar adelphos. Agapon itu dari kata dasar agapao, yang artinya mengasihi, menyatakan kasih, mengimplementasikan kasih yang tinggi kepada saudara kita, kepada sesama kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pertanyaannya adalah bagaimana agar kita mampu mengasihi sesama kita dengan kasih agape, dengan kasih Allah yang bernilai tinggi. Yohanes memberikan sebuah pemaparan yang sangat jelas kepada kita di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ini adalah hakikat daripada kasih itu sendiri. God is love, but not love is God. Allah adalah kasih, tapi bukan berarti kasih itu adalah Allah. Bagian ini tidak berbicara tentang atribut Allah, yang walaupun memang atribut Allah tidak bisa dipisahkan dengan natur Allah. Bagian ini sedang berbicara tentang natur Allah yang adalah kasih. Berarti kasih itu tidak dapat dipisahkan daripada natur Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa bedanya? Allah adalah kasih dan Allah mengasihi. Allah mengasihi itu adalah atribut dari salah satu sifat Allah. Tapi kalau dikatakan Allah adalah kasih, berarti ini menuju kepada pribadi Tuhan itu sendiri, pribadi Allah itu sendiri, natur Allah itu sendiri, yang tidak bisa dipisahkan daripada kasih Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya Yohanes dalam bagian ini ingin agar setiap kita dapat mengenal pribadi Allah itu dengan baik. Karena pribadi Allah tidak bisa dipisahkan dengan kasih Allah. Ada seorang tokoh reformator yang bernama John Calvin. Dia berkata begini, sama seperti panas matahari tidak bisa dipisahkan dari sinarnya, begitu pula kasih Allah tidak dapat dipisahkan dari dalam diri Allah. Artinya kasih itu menyatu dengan pribadi Allah dan tidak bisa kita pisahkan. Inilah hal yang esensi, kasih yang mestinya dipahami oleh setiap kita sebagai anak-anak Allah. Jika demikian, maka kita harus mengenal pribadi Allah itu dengan baik dan benar. Dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 13 sampai 14 dan pasal yang keempat ayat yang ke-7. Di sana kata mengenal itu diulang-ulang. Mengenal Dia, mengenal Bapa, mengenal Dia, mengenal Allah, selalu diulang-ulang oleh Yohanes. Apa maksudnya? Yohanes ingin agar setiap kita sebagai anak-anak Allah tidak hanya sebatas tahu tentang Allah adalah kasih, tapi betul-betul mengenal pribadi Allah itu. Kata mengenal dalam bahasa Yunani, ginosko, yang artinya mengenal secara intim, mengenal lebih dalam, yang dapat digambarkan sebagai hubungan suami istri. Tidak ada batasan untuk saling mengenal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian yang kedua adalah mengenal bukti kasih Allah yang tanpa syarat. Veronica berkata, orang bisa memberi tanpa mengasihi, tapi orang tidak bisa mengasihi tanpa memberi.
Kasih yang hanya sebatas ucapan, itu bukan kasih. Semua orang bisa melakukan itu. Kasih yang sejati disertai dengan sebuah pengorbanan yang tanpa syarat. Kasih Allah yang tanpa syarat kepada manusia itu dibuktikan kepada manusia dan tercatat dalam sejarah manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah kepada manusia berdosa bukan hanya sebatas ucapan, bukan hanya sebatas sesuatu yang abstrak, yang tidak nyata, tetapi itu betul-betul dibuktikan kepada kita di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Mengenal bukti kasih Allah kepada manusia dengan benar, maka kita akan dimampukan untuk mengasihi orang lain dengan benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengenalan akan bukti kasih Allah itu tidak ditentukan oleh berapa usia kita menjadi orang Kristen. Tidak ditentukan oleh apa jabatan kita di dalam sebuah organisasi gereja. Tidak ditentukan oleh berapa sumbangsih kita dalam pekerjaan Tuhan. Tidak ditentukan oleh berapa aktifnya kita di dalam melayani Tuhan. Mengenal akan pribadi Yesus Kristus itu diawali dari sebuah pertobatan sejati. Pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Pertobatan yang radikal, yang tadinya menghadap dosa, kuasa iblis, kuasa dosa dan kuasa maut. Segala sesuatu yang kita lakukan adalah kejahatan. Maka setelah kita bertobat, maka kita harus berubah 180 derajat. Kita harus berarah kepada Kristus. Memfokuskan perhatian hidup kita hanya kepada Kristus dan bukan lagi kepada dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-12, Yohanes berkata, dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Hal ini berarti bahwa untuk mengenal pribadi Yesus Kristus lebih dalam, itu diawali atau bertolak dari sebuah pertobatan sejati. Kalau masih ada dosa yang dipelihara dalam pikiran, kalau masih ada dosa yang dipelihara dalam hati, maka itu yang akan menghambat kasih Allah yang tanpa syarat itu bertumbuh dengan maksimal dalam kehidupan kita, baik pribadi maupun keluarga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau masih ada dosa yang dipelihara, maka kita hanya akan mampu mengasihi dengan kasih filia, kasih storge, dan kasih eros. Semua itu ada syarat-syaratnya. Dan lihatlah, kalau kita hanya mampu mengasihi dengan ketiga jenis kasih itu, sebuah relasi itu tidak bertahan lama. Namun dalam bagian ini, Alkitab mencatat bahwa Tuhan menghendaki supaya kita mengasihi dengan kasih yang tanpa syarat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa hal ini terjadi? Karena tidak ada pertobatan sejati. Kalau orang mengasihi dengan syarat-syarat tertentu, pasti tidak ada pertobatan sejati. Karena kalau orang sungguh-sungguh mengalami pertobatan sejati, maka dia akan mengenal pribadi Allah, mengenal bukti kasih Allah yang mengasihinya dengan tanpa syarat. Dan dia akan mampu mengasihi orang lain dengan tanpa syarat. Mari kita perhatikan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-9. Yohanes mencatat, dalam hal inilah kasih Allah telah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penekanan pertama dalam ayat ini adalah telah dinyatakan. Kata telah dinyatakan dalam bahasa Yunani evanerote, dari kata dasar phaneroo, yang artinya sesuatu yang berabad-abad, tidak terlihat, dibuat menjadi terlihat. Dan ini menuju kepada pribadi Yesus Kristus. Phaneroo ditulis dalam bentuk aoris, berarti itu hanya satu kali, tidak akan terulang kembali. Yesus Kristus datang ke dalam dunia, mati dan bangkit untuk mengampuni dosa. Itu hanya satu kali dan tidak akan terulang kembali. Sampai pada kedatangannya yang kedua, datang sebagai raja, sebagai hakim. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penekanan yang kedua dalam ayat yang ke-9 adalah di tengah-tengah kita. Yohanes
lebih suka kepada hal-hal yang bersifat sejarah. Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14, Yohanes menulis, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Kata melihat kemuliaannya itu adalah peristiwa sejarah. Artinya berabad-abad kita tidak melihatnya, tapi saatnya kita sudah melihat. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai ke-3. Penulis yang sama menyatakan bahwa apa yang telah ada sejak semula, itulah Kristus. Apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami lihat, dan apa yang telah kami raba, itulah yang kami beritakan kepadamu. Ingin menekankan bahwa apa yang ia sampaikan tentang bukti penyataan kasih Allah yang tanpa syarat, itu betul-betul terjadi. Penekanan yang ketiga dalam ayat yang ke-9 adalah anak tunggal Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya anak satu-satunya, tidak ada yang lain. Yohanes mencatat bahwa Allah tidak segan-segan memberikan anaknya yang tunggal untuk menjadi korban yang sempurna, menjadi korban yang sejati untuk pengampunan dosa, mengampuni kita dari kuasa dosa. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Kristus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Bapa dalam kerajaan surga. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-9 bagian C. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10, Allah sendiri yang berinisiatif, Allah sendiri yang mengambil langkah pertama untuk membuktikan kasih-Nya kepada manusia. Yang tadinya manusia adalah seteru Allah, yang tadinya manusia adalah musuh Allah karena dosa. Tapi lihatlah, Allah yang penuh kasih, yang mengambil langkah pertama untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Luar biasa Tuhan kita. Hanya Tuhan yang disembah oleh orang Kristen, yang datang dari sorga untuk mencari manusia yang berdosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa inisiatif Allah dalam menunjukkan bukti kasih-Nya kepada kita, maka kita tetap berada dalam murka Allah, dan kita akan berhadapan dengan kebinasaan yang kekal. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Allah bukan hanya mengasihi kita dalam angan-angan, tetapi kasih itu dibuktikan kepada kita dalam pribadi Yesus Kristus. Maka bersyukurlah kita mengenal pribadi Yesus. Jangan sampai kita menggantikan Dia dengan yang lain, menggantikannya dengan pasangan hidup bagi yang masih muda, yang belum menikah, menggantikannya dengan jabatan, menggantikannya dengan harta. Tetapi biarlah hubungan kita dengan Kristus makin hari makin akrab, makin hari makin dekat, supaya kita dapat mengenal siapa Kristus, dan kita dimampukan untuk mampu mengasihi sesama kita dengan kasih yang tanpa syarat. Mari kita perhatikan bagian yang terakhir. Poin yang terakhir adalah implementasi kasih tanpa syarat kepada dunia. Kalau kita sudah mengenal bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kasih, Allah yang kita sembah adalah kasih itu sendiri, maka apa implementasinya bagi dunia? Apa implementasinya bagi sesama kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita cermati dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 11. Yohanes mencatat demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Yohanes di sini tidak memakai pilihlah untuk saling mengasihi. Kalau Yohanes memakai kata pilihlah, berarti itu sebuah pilihan. Tapi kalau Yohanes memakai kata haruslah saling mengasihi, berarti itu sebuah kewajiban. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata harus, kalau dalam terjemahan bahasa asli, dari kata dasar hovelo, yang artinya berhutang budi. Kata harus itu kalau dalam terjemahan bahasa asli, bahasa Yunani itu berhutang budi. Hal ini berarti bahwa kalau kita sudah mengenal Allah yang adalah kasih, kita sudah mengenal bukti kasih Allah dengan benar, maka sesungguhnya kita berhutang dalam mengasihi saudara kita. Kita berhutang dalam mengasihi sesama kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau itu adalah hutang, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengasihi. Tidak ada kata tidak dalam mengasihi sesama kita. Pertanyaannya, siapakah sesama kita itu? Siapakah sesama kita? Apakah hanya orang Kristen? Apakah hanya keluarga kita? Siapakah sesama itu? Yang pertama, sesama itu berbicara tentang keluarga inti. Kalau kita baca dalam Efesus pasal yang kelima, ayat 25 tentang keluarga, di sana harus saling mengasihi. Kasih suami kepada istri, kasih orang tua kepada anak-anak, kasih yang tanpa syarat. Itu yang mesti ditunjukkan. Bukan kasih eros, bukan kasih filia, bukan kasih storge. Tapi yang kedua adalah keluarga besar. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Keluarga besar. Opa, oma, mertua, menantu, cucu, dan sebagainya. Mesti kita tunjukkan kasih kepada mereka, supaya mereka tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Setiap orang yang tidak mengasihi tidak berasal dari Allah. Tapi kalau kita mengimplementasikan kasih itu, berarti mereka mengenal bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Allah. Tapi yang ketiga, siapa kasih sama itu? Adalah jemaat Tuhan. Saudara seiman. Kalau kita perhatikan dalam 1 Yohanes pasal 3 17 sampai 18. Dan juga ada 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 2. Harus mengasihi saudara seiman. Sebagai bukti bahwa kita adalah keluarga Allah. Sekalipun tidak ada ikatan darah, tetapi kita adalah satu keluarga di dalam Allah. Tunjukkanlah kasih itu kepada sesama jemaat. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, siapa kasih sama itu? Kalau kita perhatikan dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-27 sampai 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ayat 32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah sesama itu? Musuh kita. Orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, yang mengkhianati kita. Secara manusia, ini bukanlah hal yang mudah. Sebab ini bertentangan dengan sifat alamiah manusia. Mengasihi orang yang mengasihi kita, mengasihi orang yang baik dengan kita, tapi membenci orang yang berbuat jahat dengan kita. Itu sifat alamiah kita. Tapi Alkitab mengajarkan kita bahwa kalau kita mengenal Allah, kita mengenal bukti kasih Allah yang tanpa syarat, maka kita harus mengasihi musuh kita. Kita harus berdoa bagi mereka. Kita harus bersyafaat, meminta berkat bagi orang yang mengutuk kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ini dibutuhkan pertumbuhan rohani yang baik. Tanpa pertumbuhan rohani, kita gagal dalam melakukan bagian ini. Bagian yang terakhir adalah mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Lukas pasal yang kelima dan yang ke-20, di sana Lukas memberikan perumpamaan tentang anak yang hilang. Ketika anak itu sadar akan perbuatannya dan kembali kepada rumah bapaknya, apa reaksi sebagai seorang bapak? Reaksi seorang bapak adalah ketika melihat anak itu dari jauh, ayahnya telah berlari, mengorbankan tenaga, mengorbankan waktu, berlari, memeluknya dan menciumnya. Artinya apa? Bapak mengasihi dia yang terhilang karena dosa. Adakah kerinduan itu di hati kita? Adakah kerinduan Bapak itu ada di hati kita dalam mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang karena dosa? Ataukah kita hanya mementingkan orang yang baik dengan kita, orang yang mengasihi kita, orang yang menyenangkan kita, orang yang menguntungkan kita? Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-12, Yohanes mencatat, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah,
Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Kasih-Nya sempurna di dalam kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud dengan kasih-Nya sempurna? Apakah ketika kita tidak saling mengasihi, ketika kita tidak mengasihi sesama kita, kasih Allah yang tadinya sempurna, itu menjadi pudar? Itu menjadi tidak sempurna? Oh, ternyata tidak. Terjemahan yang sebenarnya, kasih-Nya sempurna di dalam kita, itu artinya sampai kepada tujuannya. Kalau Allah mengasihi kita, kita sudah mengenal bukti kasih Allah yang tanpa syarat itu, maka tujuannya adalah supaya kasih Allah itu sampai kepada sesama kita. Dan ini di dalamnya ada unsur misiologis. Kalau kita sudah menerima kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita dari kuasa dosa, kuasa iblis dan kuasa maut, maka sesungguhnya Allah menghendaki supaya mereka yang belum mengalami pun mengalami hal yang sama, menikmati kasih karunia Tuhan, menikmati kasih Allah yang tanpa syarat itu. Yang menjadi aplikasi bagi kita sebagai anak-anak Allah atau murid Kristus, marilah kita mengevaluasi diri di hadapan Allah dengan 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, sejauh mana kita mengenal pribadi Allah yang adalah kasih? Apakah kita hanya mengenal di saat dikhotbahkan di gereja? Atau kita mengenal pribadi Allah itu sungguh-sungguh melalui hubungan pribadi kita tiap-tiap waktu dengan Tuhan? Pertanyaan yang kedua, sejauh mana kita mengenal bukti kasih Allah di dalam Kristus Yesus dengan baik dalam kehidupan kita? Seberapa berharganya Kristus di dalam diri kita yang menjadi dasar transformasi kasih tanpa syarat dalam kehidupan kita? Pertanyaan yang ketiga, sudahkah kita mengasihi sesama kita? Keluarga besar, mengasihi jemaat, mengasihi orang yang membenci kita, orang yang memusuhi kita, mengasihi mereka yang terhilang karena dosa? Apakah kita sudah mengasihi mereka? Mari kita mengevaluasi diri di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita mengoreksi diri dan berkomitmen untuk menjadi pribadi yang handal dalam mengimplementasikan kasih Allah yang tanpa syarat itu kepada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu sudah selesai memberitakan firman-Mu. Hamba-Mu percaya bahwa hamba-Mu terbatas dalam menguraikannya secara jelas. Tapi satu hal yang kami yakini bersama, bahwa Roh Kudus yang Tuhan meteraikan dalam setiap hati kami adalah pribadi yang tidak terbatas kuasanya, yang akan menerjemahkan firman itu lebih dalam pribadi kami masing-masing, dan memampukan kami semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga dimanapun kami berada, baik dalam keluarga, baik di lingkungan kerja, baik di lingkungan jemaat, kami sungguh-sungguh mengasihi dengan kasih yang tanpa syarat, dengan kasih yang tiada taranya, kasih Allah. Biarlah itu kami dapat implementasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.